Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa Waalaikumsalam. kabar? Kak Adin, apa kabar? Alhamdulillah baik, Coach. Alhamdulillah. Baik, teman-teman Facebook, hari ini, malam ini kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi di acara yang sama, di program yang sama, yaitu program Bubaran Seminggu, di mana Bubaran Seminggu ini singkatan dari bedah buku bareng bersama bersama para trainer, coach, public speaker yang nulis buku. Kalau bulan puasa kemarin itu sekedar ngabuburit artinya menunggu menjelang berbuka puasa. Kali ini kita agak lebih serius, gitu. Lebih serius. Kenapa dikatakan lebih serius? Karena memang bahasannya agak serius ya, buku. Walaupun bukunya bukan buku akademik, tapi buku motivasi. Hari ini, malam ini, kita telah kedatangan narasumber, book writer, penulis buku, namanya kalau di udara itu di udara. Tahun berapa di udara? Gak Kalau kuat di ngangkat dunia, saya, Coach. Gak kuat ngangkat kesannya, saya kayaknya di udara ya. iya, Kak Adin ya, teman-teman Ya, bisa panggil beliau ini Kak Adin atau Coach Adin. Nama lengkapnya adalah Muhammad Syahidin. Banyak sekali teman-teman alumni beliau yang kadang kala bertanya kepada saya, kenal Kak Adin nggak? Kenal dong. Terus ada beberapa trainer juga, kenal Adin nggak? Kenal. Emang kenapa? Enggak, saya ada pelatihan sama dia. Iya sok. Terus kenapa? Ya nggak loh apa-apa masa kan. ya saya muridnya Coach Asari loh. Baik, teman-teman semuanya, malam ini kita akan bedah buku Coach Adin ya, yang judulnya The Answer. Eh, apa tagline-nya tadi? Menjawab Sebentar. dunia pengasuhan anak dengan Nah, NLP. itu dia. Menjawab dunia pengasuhan anak Dengan dengan NLP. NLP. Ini maksudnya apa gitu? Nah, kan gitu. NLP kok nggak dipanjangin, Neuro Linguistic Programming. Kenapa dipendekin? Kenapa judul ini? Oke, apa the answer? Kalau bahasa Indonesianya jawaban. Pertanyaan. Pertanyaan apa jawaban? Menjawab. Jawaban. Menjawab. Nah, ini kan timbul pertanyaan dari kita. Sebetulnya apa sih problem yang mesti dijawab, kemudian problem-problem apa yang mesti dipecahkan dalam dunia pengasuhan anak dan di mana peran NLP. Sepanjang saya mengenal Coach Adin, beliau ini sangat produktif sekali nulis buku. Bukunya banyak banget. Setahun bisa 2 atau 3 kali gitu nulis buku. Luar biasa. Luar biasa. Idenya ada aja gitu buat nulis buku. Nah, kita akan bertanya sekaligus nanti Kak Adin memperkenalkan diri secara langsung ya, apa yang ingin diperkenalkan, kemudian kita masuk ke bukunya. Sebetulnya apa yang ingin dijawab, apa yang ingin diberikan oleh sang penulis buku di dalam buku tersebut. Silakan Kak Adin, Oke, siap. saya persilakan. Pertama kali. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam kenal. Saya Muhammad Syahidin. Tadi sudah diperkenalkan sama Coach Asari. Panggil saja Kak Adin gitu ya. Saya ini murid Coach Asari ya. Jadi untuk alumni-alumni saya gitu ya. Mohon sama Maha Guru ini harus hormat ya. Jadi kalau saya murid Coach Asari, saya seorang trainer, coach, motivator dan book writer. Buku baru ada 6 sih. Baru ada 6, yang ketujuh masih diumpetin gitu. Kemudian saya Oke. tertarik tadi Coach Asari mengatakan di awal kenapa kok di answer gitu ya. Terus kenapa kok NLP nggak dipanjangin? Kenapa nggak ditulis Neuro Linguistic Programming? Nah, jadi teman-teman,
ketika kita ngebahas pola pengasuhan anak, itu sangat menarik gitu loh. Kadang-kadang sebagai orang tua, kita selalu bertindak sebagaimana pengetahuan kita mungkin dari pola asuh sebelumnya. Gitu ya, makanya teman-teman bagi yang melakukan pola pengasuhan yang mungkin ya kalau bisa dibilang apa ya, kalau saya bilang radikal nanti salah lagi ya. Kadang-kadang pola asuh itu mau tidak mau kadang-kadang memang selalu turun temurun begitu. Kenapa nanti kita bahas juga karena terkait dengan human model of the world kalau di NLP kan begitu. Kemudian kenapa sih judulnya NLP? Karena nanti bab 1 ngebahas tentang NLP. Jadi biarlah NLP ini menjadi tanda tanya biar orang itu kepo gitu, coach. Jadi NLP-nya dibuat judul, kemudian di bab 1 nanti kita bahas mengenal lebih dekat dengan NLP. Nah, NLP menurut saya adalah sebuah tools yang sangat luar biasa. Bahkan saya bisa berenang juga dari NLP ya, tidak latihan, tidak kursus, saya bisa berenang dengan NLP. Bahkan saya pernah menciptakan anchor azan untuk anak saya yang pertama, yang namanya Banyu untuk bisa sholat itu juga dari NLP. Jadi NLP ilmu yang sangat powerful, yang aplikatif, yang bisa membuat dunia pengasuhan anak ini lebih enjoy, lebih santai. Jadi tidak ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan lagi ketika kita memang punya ilmunya, gitu ya. Makanya nanti ada beberapa bahas. Kenapa di sini kemudian disebut the answer, gitu ya? Karena di sini akan menjawab teman-teman, menjawab. Ya, di sini ada 10 bab, teman-teman. Ada 10 bab buku saya, ya, yang saya akan coba buka juga. Yang pertama adalah mengenal lebih dekat dengan NLP. Jadi di sini nanti teman-teman ketika membaca buku ini akan lebih dekat dengan NLP, kenalan dulu. Kemudian yang bab 2 kita akan menjawab, benarkah ada anak bandel? Ya, saya sering sekali ketika mengisi NLP parenting, Coach Syahidin, Coach Adin, anak saya bandel. Nah, pertanyaan saya sebelum menjawab anak bandel bener nggak sih anak itu bandel beneran gitu loh? Apa jangan-jangan labeling aja dari orang tuanya bahwa anakku kok bandel. Nah, seperti itu ya. Itu bab 2-nya. Bab 3, bagaimana memotivasi anak dengan meta program. Nah, ini kadang-kadang orang yang tidak mengenali begitu tentang NLP memotivasi anak dengan caranya sendiri kadang-kadang tepat, kadang-kadang tidak. Nah, ketika kita mengenali meta program anak kita, maka kita akan jauh lebih powerful. Kemudian bab 4, coach, itu bagaimana membuat anak lebih percaya diri. Ada pertanyaan ke saya, coach, anak saya kok minderan ya? Anak saya kok nggak percaya diri ya? Nah, nanti dibahas di buku ini, ya, bagaimana menjadi anak menjadi lebih percaya diri. Bab 5, bagaimana membuat anak lebih tekun belajar. Nah, ini PR orang tua ya. Kadang-kadang orang tua pengen anaknya lebih tekun belajar, tapi alih-alih jadi tekun belajar, kadang-kadang justru yang keluar adalah emosi ya, dia lagi main, kemudian tiba-tiba anaknya diminta, tapi tidak menggubris gitu ya, terus ibunya emosi, mungkin ada yang seperti itu. Makanya gimana NLP menjadi solusi supaya anak-anak bisa lebih tekun belajar. Yang keenam, benarkah orang tua itu raja? Kan ada orang tua, gue kan orang tuanya, lo kan anaknya. Bener nggak sih orang tua itu adalah raja? Oke, kemudian yang ketujuh adalah bagaimana menjadi orang tua sebagai terapis, trainer, motivator, dan coach. Wah, ini penting sekali. Orang tua kadang-kadang hanya menjejali, mendogma, memberikan pengajaran. Padahal ada beberapa peran orang tua semestinya lebih dari itu, kadang menjadi terapis, kadang menjadi motivator, kadang menjadi coach, ya. Kemudian nomor 8, bab 8 adalah bagaimana tahapan perkembangan anak. Ini bukunya, isinya tentang tahapan perkembangan fisik, berpikir, perasaan, dan pengembangan sosial. Bab 9-nya bagaimana menjadi orang tua kesayangan dengan NLP. Nah, ini banyak orang tua yang teman-teman tahu kadang-kadang di berita itu memprihatinkan ya. Orang tua dan anak ternyata tidak begitu akur. Nah, bagaimana sih supaya
kita sebagai orang tua itu disayang sama anak. Yang bab terakhirnya, Coach, bagaimana menjadikan anak berprestasi dengan NLP. Nah, ini mungkin para orang tua juga berpikir, gimana ya anak saya bisa menjadi prestasi. Itu Coach Asari, jadi ada 10 bab, 10 buku ya. Saya nanti akan berikan giveaway kepada 5 penanya tercepat yang akan saya bagikan dan teman-teman semua bisa mendapatkan buku ini secara gratis ya. Oke, kira-kira begitu Coach Asari. Aktivitas saya selain trainer coach, saya memang seorang founder dari Direktur Edu Learning Academy yang bergerak di training, coaching, dan consulting. Oke, itu penjabaran awal saya, Coach Asari. Oke, baiklah. Tadi ini ya keresahan-keresahan, sebetulnya keresahan-keresahan kita sebagai orang tua itu coba dijawab oleh Coach Adin di dalam buku ini, gitu ya. Betul ya. Ya, apakah ada perbedaan yang mendasar? Bukan mendasar sih, artinya apa sih yang membedakan antara buku-buku tentang pengasuhan anak yang Coach Adin bikin dengan buku-buku yang lain? Gimana kira-kira letak perbedaannya? Dan kenapa orang lain mesti, nggak mesti sih, apa mesti ya, mesti membaca buku ini gitu? Kalau lu Ya, suaranya putus-putus, Coach. Halo? Halo? Ya. Udah dengar Coach ya? Oke. Oke, terima kasih Coach Asari. Jadi yang pertama, apa yang membedakan buku ini dengan buku teman-teman yang lain? Saya jawab, semua buku itu pasti bagus. Ya, saya tidak akan menjudge bahwa buku saya lebih bagus daripada buku yang lain. Oke. Namun di sini yang saya tampilkan adalah berdasarkan keilmuan NLP dan benar-benar real dari praktek di lapangan. Ya, saya saringkan misalnya dari kelas-kelas online saya NLP parenting terhadap kasus-kasus yang ditanyakan ya, kok anak saya bandel gitu ya. Kok anak saya begini coach, kok anak saya begini. Jadi saya ambil dari real case yang ada di lapangan yang saya dapatkan dari klien-klien saya maupun di pertanyaan-pertanyaan di kelas online, kemudian saya jawab dengan keilmuan neuro linguistic programming supaya ada dasarnya. Karena saya seorang trainer NLP, jadi saya jawab berdasarkan kompetensi dan kapasitas saya. Mungkin nanti kalau dari segi keilmuan lain akan berbeda, nah itu saling melengkapi menurut saya. Jadi buat saya ini hasanah dari segi NLP dan diambil langsung dari experience gitu Coach. Jadi teman-teman langsung on case gitu ya. Yes, based on case dan langsung ya boleh dibaca nanti ya setelah ini. Japri Coach Asari ya. Siap. Oh, ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan dari Mas Pras. Bagaimana mengasuh anak di era milenial yang sering bermain HP dan games? Kira-kira gimana nih, Coach Adit? Bagaimana mengasuh anak di era milenial yang sering bermain HP dan game? Ini pertanyaan yang memang menjadi keresahan oleh orang tua. Pertanyaannya sebenarnya bukan masalah main gamenya. Oke. Jadi bagaimana mengasuh anak di era milenial sering bermain game? Kalau saya pertama adalah bikin kesepakatan dulu terhadap anak gitu ya, terhadap anak kapan saja anak itu boleh bermain game. Gitu. Jadi ketika anak sudah kita beri kesepakatan, maka disitulah akan berlaku yang namanya rules untuk kita taati bersama. Anak saya hanya boleh pegang HP hari Minggu jam sekian sampai jam sekian. Selebihnya adalah aktivitas dia bermain, bersosialisasi dengan yang lain. Gitu. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ya mau nggak mau kita bikin rules atau kesepakatan di awal bagaimana tentang aturan bermain game. Karena sebenarnya kalau kita fasilitasi mereka bermain game pun asal ada batasannya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang memang
ditakutkan. Tapi kalau udah kebablasan, nah ini satu hal yang lain tentunya. Karena mau nggak mau perkembangan teknologi kita tidak bisa menafikan itu. Hampir semua orang main gadget kan gitu ya. Bahkan anak saya yang kecil pun dia nonton video dari YouTube gitu ya. Tapi memang untuk dalam konteks pembelajaran. Kayak misalnya ngaji-ngaji itu kita downloadin gitu. Nah, itu ditontonnya untuk pembelajaran. Jadi gitu Kak, kita bikin kesepakatan antara orang tua dan anak kapan boleh bermain dan kapan tidak. Kira-kira begitu Kak. Oke. Artinya memang arus informasi melalui gadget atau ketergantungan anak terhadap gadget itu sangat dipengaruhi oleh sikap orang tua, kurang lebih begitu ya tadi. Betul Coach. Kadang-kadang kalau kita, nah ketika kita sudah memberikan rules, jadi konsekuensinya adalah kita juga harus tegas. Nah ini juga ada meme ya, mungkin kita jadi refleksi bersama gitu ya. Apakah betul orang Indonesia ini kita let si ambil kasus tentang COVID-19 ya. COVID-19 ini kan sangat besar dampaknya. Kemudian yang jadi lucunya adalah bahwa masyarakat ini dianggap katanya kok nggak patuh gitu kan, nggak patuh. Kemudian ada teman-teman kalau menyimak ada meme-meme yang beredar, saya bisa setuju bisa enggak, teman-teman juga nanti bisa menilai. Jadi kalau masyarakat Indonesia itu di Singapura itu tiba-tiba bisa menjadi disiplin. Masyarakat Singapura ke Indonesia itu bisa menjadi tidak disiplin gitu loh. Oke. Artinya apa? Betul, Ya, kayak ya. bule-bule di Bali tuh lihat, ketangkep kan, nggak pakai helm, nggak pakai apa. Artinya apa? Di Oke. sini ada peran bahwa ketika rule sudah kita tetapkan, kita jangan longgar terhadap anak. Biasanya anak itu tahu celahnya. Misalnya kalau kita nangis nih, anak nih, nangis, gak dikasih HP, nangis. Akhirnya itu jadi senjata gitu loh. Nah, nanti nangis Oke. lagi, dia nangis lagi dikasih HP, nangis lagi dikasih HP. Gitu. Artinya apa? Ketika kita sudah membuat kesepakatan, membuat rules, ya kita konsekuensinya jalankan sebagaimana rules itu. Tapi kalau kita udah kendor dari kitanya, biasanya anak ya akhirnya, ayah nggak apa-apa deh, yang penting nangis gitu loh. Nah, jangan sampai seperti itu. Bahaya ini kalau udah jadi senjata, Iya. jadi kitanya yang kalah sebagai orang tua. Nah, bisa nggak disebutkan oleh Kak Adin ini salah satu atau beberapa teknik yang memang Halo, Coach, digunakan? sorry suaranya. Halo, halo. Ya, Halo, halo. Suaranya belum kelihatan, Coach Asari. oke. Halo, Kedengaran ya? halo. Suaranya belum Sebentar. belum diterima suaranya. Halo, tes. Tes 1 2. Oke, siap? Oke, siap, siap, siap. Biasa. Oke, bisa nggak disebutkan oleh Kak Adin salah satu teknik atau beberapa teknik Putuslah. yang sederhana, teknik yang sederhana yang ada di dalam buku gitu, untuk pengasuhan anak. Itu seperti apa? Oke. Misal ya, kita gunakan prinsip anchor ya. Prinsip anchor. Prinsip anchor itu kan jika ada stimulus, maka ada respon. Jika, maka, gitu ya. Jika, maka. Nah, sederhana aja. Banyak orang misalnya kalau kita ngomongin anak-anak lagi main, itu kadang-kadang tidak serta-merta mau merapikan. Ini kalau konteksnya misalnya anak kecil, karena anak saya masih kecil nih. Jadi teman-teman nanti bisa diterapkan. Kita bisa ngomong gini, Mas, jika Mas Banyu main monopoli, maka Mas Banyu harus merapikan lagi mainan ke tempat semula, gitu ya. Jadi prinsip anchor jika maka ini walaupun secara sederhana maka bisa diterapkan dalam hal apapun.
jika kamu begini, maka kamu begini. Kalau misalnya pengen buat anak bisa ngerapihin mainan sendiri, kita yang penting kondisinya adalah selaras ya. Kalau dalam NLP kita kenal dengan pacing, asal frekuensinya sama, kita terlibat pada anak, maka dengan satu anchor yang memang sederhana, misalnya kalau pengen merapikan, Mas, jika Mas Banyu main, setelahnya merapikan ya. Iya, jika ini maka ini ya. Nah, itu yang saya lakukan ketika saya membuat anchor azan, Coach. Anchor azan. Begitu ada azan, saya lihat, Mas, itu suara apa? Azan. Jika dengar suara azan, maka kamu sholat ya. Sesederhana itu sebenarnya. Dan itu melekat di dia. Dan dia walaupun main kemana-mana, ada suara azan, maka dia akan sholat. Nah, tergantung kita mau penanamannya seperti apa, gitu loh. Jadi itu salah satu aja. Misalnya yang sederhana tadi Coach Asarnya, jika ini maka ini. Nah, itu prinsip anchor secara sederhana. Walaupun kalau di training NLP kan ada formal ya, agak kita mesti ya gitulah ya. Nah, nanti itu sama Coach Asari lah kalau mau ikut yang pasang anchor. Ya, kira-kira begitu. Jika ini maka ini, jika ini maka ini. Asal kondisinya selaras, itu pasti jadi anchor. Itu pasti jadi jangkar emosi yang membuat anak melakukan apapun yang kita pasang gitu. Oke. Dan apakah ini bisa diterapkan oleh seluruh orang? Artinya setelah baca buku ini, setiap orang yang baca itu bisa mempraktekkan apa yang ada di dalam buku. Apakah bisa diterapkan kepada seluruh orang? Ini saya harus jawabannya diplomatis ini. Apakah bisa diterapkan? Bahkan kita sama-sama tahu nanti, makanya di sini ada mengenali metaprogram anak. Jadi kan kita tidak bisa menggeneralisasi orang dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi kan kita perlu tahu metaprogramnya dulu. Ya, jadi pertanyaannya apakah bisa diterapkan? Ya bisa diterapkan pada porsinya masing-masing. Kan gitu. Jadi pasti bisa pada porsinya masing-masing. Jadi ada anak cocoknya begini, ada anak cocoknya begini. Makanya di bab 8 itu saya bahas tentang perkembangan anak, baik secara sosial, baik secara berpikir, secara fisik, itu ada tahapan perkembangan anak. Ya, jadi kita bisa pilih dan pilih, oh anakku umur sekian, berarti pakainya begini, anakku umur sekian pakainya begini. Nah, kira-kira ada ya di dalam buku sesuai dengan itu ya, dengan umur begitu ya. Wah, ada Coach, bab 8 tuh. Wah, siap. Oke, apalagi Coach kira-kira? Baik, teman-teman, gimana? Iya, saya nggak buka Facebook, jadi saya nggak bisa lihat. Ada yang tanya, saya nggak bisa lihat. Ada tanya lagi mungkin, ada nggak? Kalau ada yang bertanya nanti muncul. Oke. Muncul. Siap. Nah, muncul begini nanti. Itu Oke, ya. Siap. Oke, teman-teman yang lain yang sedang menyimak diskusi bedah buku bersama Kak Adin, apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan di kolom komentar sini. Kemudian nanti kita akan tampilkan dan kita akan bahas bersama Coach Adin. Dan jangan lupa ada 5 buku giveaway gratis yang teman-teman bisa dapatkan. Bagi siapa? Bagi 5 orang penanya tercepat ya. Cepet-cepetan. Kalau ada 10 orang, saya lihat dulu detiknya, menitnya mana yang ini. Tapi semua pertanyaan akan kita jawab. Hanya giveaway cuma tersedia 5. Begitu kira-kira. Oke, Kak Adin, kita lanjut nih diskusi bukunya nih. Siap. Secara teknis, boleh tahu nggak berapa lama sih yang Coach Adin habiskan untuk menyelesaikan naskah buku yang ke-6 ini ya? Yang ke-6 ini ya? Betul. Ini mau dijawab beneran atau enggak nih? Beneran dong, masa? Ini saya buka-bukaan ya. Saya itu termasuk yang metaprogramnya itu menjauhi. Artinya kadang-kadang saya harus diancam dulu baru bisa menyelesaikan, karena menjauhi kesengsaraan kan gitu ya.
Oke. Sebenarnya ketika saya melakukan pre-order ya, pre-order itu saya belum nulis. Wah, gila nggak? Saya melakukan pre-order buku ini saya belum nulis loh. Jadi pertanyaannya, berapa selesai buku ini? Selesai dalam waktu 7 hari. Luar biasa. Ah, Ini para saya 7 hari. trainer sistemnya SKS juga nih. Oh, enggak ya? Jadi saya terima duit dulu, terima duit gitu. Tapi saya di otak itu ada, coach. Kira-kira mau nulisnya bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini, bab 3. Begitu udah melakukan pre-order, kan udah terima duit tuh. Kalau buku nggak jadi, nama baik saya nggak bener kan, akhirnya saya selesaiin. Nah, buku-buku Oke. saya itu rata-rata 7 hari selesai. Oke. Tapi memang konsepnya sudah ada gitu kan, kasus-kasusnya Iya, memang sudah iya. ada gitu kan, nggak Ada di pikiran semua ada nih. iya nggak Tinggal lantas nulisnya begini kan, aja. Nulisnya nggak aja. lantas zero gitu kan, kosong Oh, kemudian 7 hari kan nggak enggak. begitu, nggak mungkin. Enggak. Udah Pasti ada di ada, sini, Mak. Udah betul penuh nih, udah sekali. penuh. Betul. Udah penuh. Jadi ada Jadi, pengetahuan, ada pengalaman, ada betul, informasi-informasi yang memang dikumpulkan sesuai dengan betul, apa kodenya gitu kan, codingnya. betul, Nanti itu dikumpulkan jadilah buku yang betul, sekarang, atau tiap buku begitu juga menurut saya sih mantap gitu ya. Udah apa namanya, progresnya sangat luar biasa gitu. Sekarang ya. 7 buku, jangan-jangan yang ketujuh ini misteri juga nih. Udah disimpan aja ini. Oke. Jadi sebenarnya Oke. kalau saya punya asisten nih, coach, punya asisten, Oh Mas. iya, Saya ngomong ngetik-ngetik sehari juga jadi buku, coach. Jadi di otak ini tuh sebenarnya udah ada masalah 7 hari itu masalah pengetikan aja. Kadang kan ya nunggu ini, nunggu momen kan gitu kan. Kalau konsep mah di otak mah banyak banget ini. Oke. Halo? oke. Kita balik lagi ke ini, pengasuhan anak dengan NLP ya. Siap, coach. Dari sekian kasus yang menjadi dasar buku ini, ada nggak kasus yang menarik gitu? Atau ada nggak case yang menarik yang dibahas, atau yang inilah yang menjadi dasar buku ini terbit gitu? Iya. Oke. Jadi pernah saya ditanya sama seorang klien, bukan klien ya, lebih tepatnya peserta kelas online lah. Gitu ya, waktu itu NLP for Parenting. Coach Asari bisa dengar suara saya, Coach? Halo? Coach Asari bisa dengar suara saya? Bisa. Iya. Halo? Suaranya nggak kedengeran, Coach. Halo, tes 1 2. Halo? Saya tidak mendengar suara Coach Asari. Sekarang udah kedengeran lagi nih. Iya. Oke, sip ya. Oke, lanjut aja. Jadi gini, Coach. Pernah ada peserta yang tanya gini, Coach, gimana ya cara mengantisipasi anak saya yang pembohong? Wah, pertanyaannya begitu. Gimana cara mengatasi anak saya yang pembohong? Pembohong. Oke. Nah, saya sebagai orang tua yang merasa bukan orang tuanya, itu tuh ngomong anaknya sendiri bohong itu udah kayak Pembohong. gimana gitu, berat. Kok benar? Makanya saya di situ kan lakukan yang namanya meta model, gitu kan. Jadi saya bilang kepada ibu, Bu, pembohong itu artinya ibu sudah melabeli sifat anak ibu yang suka bohong. Saya bilang, pembohong seperti apa yang ibu maksud? Kan gitu kan ya. Ini ala meta model kan begitu. Karena menurut saya di sini ada generalisasi. Nah, ketika dia bilang, jadi pernah coach anak saya itu ngambil uang
saya tanpa sepengetahuan saya. Dia bilang gitu, pernah ngambil uang. Terus saya tanya, berapa kali ngambil uang sehingga kakak ngecap anak kakak pembohong? Baru 1 kali, gitu ya. Terus saya tanya, apakah kakak sudah ngecek sehingga kakak tahu anak kakak itu sampai ngambil uang tanpa pemberitahuan kakak? Terus kemudian dia menjawab, iya sih coach. Jadi waktu itu kasusnya anak saya pengen ngasih jajan sama temennya, gitu ya, sama temennya yang kemudian dia sebenarnya tidak izin sama orang tuanya, dia izin sama neneknya. Karena dia tahu kalau izin sama orang tuanya mungkin nggak dikasih. Akhirnya dia izin sama neneknya, nek aku ngambil uang mama di lemari. Akhirnya dia berikan kepada temannya. Nah, hanya kasus itu. Kemudian saya, apakah pantas anak kakak yang hanya mengambil sekali itu sudah izin orang tuanya, udah izin neneknya, dan diberikan kepada temannya, kemudian kakak labeli sebagai seorang pembohong. Ah, ibu ini langsung langsung nangis, coach. Jadi langsung nangis, ya minta maaf, ya minta maaf sama anaknya ya, kemudian dipeluk begitu. Akhirnya alhamdulillah dia menyadari bahwa ya itu bukan pembohong. Gitu. Jadi hanya miskomunikasi aja. Kadang-kadang begitu, Coach Asari. Jadi kadang-kadang saya sering dapat, kok anak saya bandel ya? Kok anak saya bohong ya? Makanya saya sempat bahas juga ada bab yang mengatakan, benarkah ada anak bandel? Karena tidak jarang orang tua yang melebeli anaknya bandel. Padahal ternyata bandelnya itu hasil dari Oke. generalisasi. Gara-gara misalnya main gak izin, main gak ngomong, kan gitu Hmm. ya. Akhirnya dia menggeneralisasi Hmm. anak saya bandel, kan gitu kan. Nah, seperti itu coach, kira-kira. Oke. Jadi artinya pernyataan-pernyataan seperti itu bisa dikatakan sebagai mitos belaka, ya. Iya, betul. Ya, mitos belaka atau memang labeling orang tua karena tidak tahu alasan si anak melakukan hal tersebut. Kalau tadi Yes. kan dalam kasusnya apa si ibu si kakak yang tadi bahwa anaknya ngambil uang izin Ya, neneknya, betul orang ya. tua itu juga. Iya. Itu orang tua juga. Terus dia dapati uangnya kok hilang, anaknya ngambil padahal udah bilang sama neneknya pembohong. Oke, Iya. itu karena ada keterputusan informasi, ada keterputusan ini ya, apa namanya, informasi ya. Nggak Betul. sampai. Nah, kemudian ada nggak pernah nemuin misalkan Coach Adin ini, Kak Adin itu klien yang memang dibimbing gitu loh, dibimbing untuk pengasuhan anak. Itu kira-kira seperti apa dan berapa lama ngebimbingnya? Oke. Kalau dalam konteks itu biasanya kalau ada sih orang tua ya, orang tua yang memang kemudian memasrahkan dia awalnya mau terapi gitu, karena nggak mau sekolah. Tapi kalau konteks itu sih saya sebenarnya gunanya menggunakan metode coaching sih coach. Menggunakan metode coaching saya lakukan meskipun teknik-teknik yang dilakukan adalah teknik-teknik NLP seperti building repo gitu ya, kemudian mengarahkan ke outcome-nya. Karena nih anak waktu itu mau diterapi, konon katanya nggak mau sekolah lagi, nggak mau sekolah lagi. Dia minta karena waktu itu branding saya masih seorang hipnoterapis, Kak Adin coba di hipno katanya biar anak saya sekolah lagi. Padahal saya ajak ngobrol aja gitu di coaching selesai dia mau sekolah lagi. Jadi kasusnya adalah dia nggak mau sekolah lagi. Saya tanya kepada anak itu, nah kamu tuh dalam hidup kamu tuh cita-cita jadi apa sih? Dan gitu ya. Dia bilang saya pengen jadi pilot Kak Adin. Menurut kamu kalau jadi pilot itu lewat jalurnya apa saja? Oh dia jelasin tuh. Oh kalau sekolah ngambilnya jurusan ini, jurusan ini, jurusan ini, jurusan ini. Nah menurut kamu ketika kamu
misalnya bolos terus, kira-kira bakal jadi pilot nggak? Ya enggak sih. Jadi menurut kamu supaya kamu jadi pilot, kamu mesti apa? Ya harus sekolah. Jadi kamu besok mau sekolah atau mau nggak sekolah? Sekolah sih ya, kayak gitu doang, nggak usah di sampai di hipno juga di coaching aja kayak gitu udah bisa. Terus satu lagi saya pernah dapet orang tua yang memang dia nggak bisa ngebangunin anaknya untuk sholat subuh, coach. Jadi waktu Hmm. itu konsultasi, Kak Adin, anak saya itu bangunnya selalu kesiangan. Nah, saya pasang anchor, saya ajari dia pasang anchor. Anchornya adalah anchor ini sih, anchor apa namanya? Alarm gitu, alarm, tapi alarmnya alarm azan, gitu ya. Hmm. Jadi kan kalau di handphone itu kan suka bisa dibikin azan ya, di handphone ya. Iya, bisa, bisa. Nah, Suaranya diganti gitu. iya. Nah, saya ajarkan ketika kondisinya pacing, nyaman, sama-sama selaras, saya bilang ke ibu itu, Bu bilang aja ke anaknya mulai sekarang dan seterusnya setiap dengar suara azan, kamu bangun sholat subuh ya gitu. Dan itu miracle keajaiban benar terjadi. Besok paginya di telepon saya, coach makasih ya anak saya bangun sendiri. Nah kayak gitu sih, coach. Wish. Itu terjadi. Itu klien di Jogja. Ya. Kalau yang benar-benar saya dampingi, karena kan saya bukan psikolog, coach. Jadi Oh tidak iya. membuka praktek pendampingan itu. Pengasuhan ya. Jadi tapi kalau sekedar Iya. konsultasi, sekedar itu sih Heeh. banyak lah. Gitu. Oke. Oke, oke. Iya, iya. Karena memang gitu ya, orang nganggapnya bahwa profesi model Coach Adin gitu ya, model kita ini kan Ya, pokoknya kalau orang punya masalah ketemu cerita beres gitu maunya. beres. Dia nggak paham bahwa itu bukan ranah kita gitu kan. Kemampuan sih gampang menyelaraskan dengan jawaban, tapi ranahnya bukan ranah kita, misalkan hipnoterapis kah atau terapis kah, bukan ranahnya seperti itu. Tapi orang datang curhat, dia maunya beres gitu ya. Kan gitu. Yes. Nah, termasuk juga mungkin gitu ya, orang tua di sana itu seperti itu ya, pengennya kalau ketemu itu ya. Ada loh, pernah saya ketemu kasus Nah, begini, gimana coach? bahwa anaknya itu sangat sensitif gitu. Sensitif setiap kali dinasihatin orang tuanya. Saya tanya lah, terus ibu maunya gimana? Saya inginnya anak saya nggak sensitif. Oke. Udah puter nih, root. Anak saya pengennya nggak sensitif. Saya bilang, Bu, perubahan perubahan itu harus datang dari diri sendiri. Coba deh ibu rubah. Nanti kalau misalkan saya berubah, kira-kira anak saya berubah nggak? Ya mana saya tahu, Bu, kan anak ibu yang ngerasain, bukan anak saya. Nah, kira-kira gimana nih Coach Adin? Masih banyak orang tua yang berharap bahwa untuk merubah anak, merubah anak gitu, itu mesti ya kamu harus berubah gitu, ikut apa kata saya gitu. Ya, Nggak mau, misalkan, bukan ya nggak mau karena ego kali ya, saya kan orang tua ya. jadi kamu yang harus berubah. Saya udah banyak pengalaman, nggak usah berubah juga, udah ngalamin, udah banyak berhasilnya, kamu tahu apa. Nah, rata-rata begitu. Iya, betul coach. Jadi Nah, menurut kira-kira saya, menurut Kak Adin gimana? ya. Jadi saya pernah ada kasus unik nih coach di waktu saya ngisi training NLP di Surabaya. Jadi Oke. ada peserta dua orang ini, satu ibu, satu anak. Ya, dia mahasiswa waktu itu statusnya masih mahasiswa di ITS. Saya nyebut merek nggak apa-apa ya? Kan nggak nyebut nama ya. Nggak Nah, apa-apa. yang menarik adalah ketika praktek bikin anchor, ini yang lucunya ini si ibu bikin anchor sabar, si anak bikin anchor sabar, gitu ya. Terus saya tanya, begitu udah selesai, saya tanya kepada ibunya, Bu, kok ibu bikin anchor sabar? Memang kenapa? Ya coach, supaya kalau saya ngasih tahu terus anak saya terus nggak nurutin, saya bisa sabar, kan gitu ya. Itu menurut versi ibu.
Terus saya tanya, Dek, kenapa kamu bikin Anchor Sabar? Si perempuan ini, mahasiswi ini, dia bilang, ya kok saya bisa sabar gitu ya. Nah jadi sebenarnya coach, kadang-kadang inilah pentingnya orang belajar NLP ya, the map is not the territory. Jadi orang tua nganggap anaknya itu egois, anak nganggap orang tuanya juga egois, makanya kadang-kadang nggak ketemu. Jadi menurut saya, saran saya, orang tua itu perlu belajar NLP ya, belajar sama coach Asari itu, belajar NLP itu orang tuanya. Oke. Ini ngomong-ngomong, suara saya tadi terdengar nggak coach? Sempat putus-putus loh. Oh enggak, terdengar. Jadi yang terjadi itu sama-sama bikin Anchor Sabar. Iya. Sebetulnya problemnya bukan 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 di Anchor ya, karena kan dia memfasilitasi aja. Problemnya adalah sebetulnya di mana mereka nggak komunikasi atau memang diem-dieman atau gimana sehingga minta dibikin Anchornya itu dua-duanya sabar gitu. Iya, jadi memang dalam keseharian mereka merasa sama-sama nggak bisa sabar gitu loh. Mereka sama-sama, jadi antara emak sama anak ini sama-sama ngotot gitu. Pengennya tuh kalau emaknya ngotot, oh saya bisa sabar gitu ya, bisa Anchor sabar. Kalau anaknya yang ngotot, emaknya bisa sabar. Jadi di sini sama-sama gitu, sama-sama nggak bisa memahami. Itu yang terjadi sih coach. Dan seringnya saya ketika ada anak gitu ya, anak ikut training NLP, dia selalu bilang gini, oh harusnya nih orang tua saya ikut training NLP nih Kak Adin katanya, biar paham juga. Oke. Dan menurut saya memang problematika pengasuhan anak ini tidak akan selesai coach, karena Nabi sendiri kan pernah berpesan, didiklah anak sesuai zamannya kan gitu ya. Artinya memang peran serta teman-teman pemberdaya ya, Coach Asari, saya dan teman-teman yang lain itu memang punya semacam tanggung jawab sosial memberikan edukasi kepada siapapun orang tua yang memang membutuhkan, karena semakin perubahan ini semakin tantangannya semakin besar. Sedangkan orang tua ini kan tidak ada sekolahnya gitu ya jadi orang tua. Bahkan kadang-kadang belum nikah aja udah jadi orang tua. Iya betul, betul. Belum nikah aja udah jadi orang tua gitu. Banyak yang begitu tuh. Iya. Jadi ini sama-sama lah. Yang membuat semua bukan semua, artinya itu membuat rata orang itu menganggap bahwa mengasuh dunia pengasuhan anak itu adalah dunia yang sangat berat untuk dijalani, dunia yang sangat sulit untuk dipahami. Mungkin sebagian orang berkata seperti itu. Tapi saya bisa ambil saya punya persepsi bahwa kalau misalkan sangat sulit, sangat berat, ya minimal kita punya keinginan untuk menggali pengetahuan biar nggak berat gitu lah. Punya pengetahuan, punya knowledge, kemampuan, nanti diasah gitu kan seiringnya dengan berbagai macam kasus. Tapi yang penting adalah kemauan kita untuk melengkapi pengetahuan kita terhadap pengasuhan anak. Salah satunya yaitu dengan buku yang Kak Adit tulis. Ini penting nih. Iya, saya penasaran kira-kira isi bukunya kayak apa gitu. Oke, Kak Adin. Siap. Selain kasus di buku ini ada testimoni dari beberapa orang yang telah dimintai pendapatnya terhadap praktek-praktek yang ada di buku ini. Iya. Jadi kalau dilihat di sampul halaman depan itu, ini testimoni dari Dokter Dina. Dokter Dina itu ada dinas di Cikarang. Beliau mengatakan orang tua adalah dokter terbaik untuk anak-anak.
harapan anak tumbuh sehat baik fisik, mental, dan sosial akan terjawab di buku ini. Nah, itu kata dokter ya. Jadi karena di sini Hmm. orang tua adalah dokter terbaik ya, karena mungkin beliau dokter kan gitu ya. Gitu sih. Jadi memang menurut saya teman-teman setidaknya ini menambah hasanah baru lah, menambah pengetahuan baru, mungkin melengkapi yang teman-teman orang tua atau calon orang tua yang tadinya bingung gimana sih terhadap anaknya. Misalnya ini contoh coach, Hmm. jadi waktu kelas 1 SD saya pernah nanya ke guru saya kenapa saya alasannya bikin buku ini ya, mungkin memberikan insight juga. Waktu saya rapotan gitu, saya nanya sama Hmm. guru saya, sama guru anak saya, Bu, Mas Banyo itu peringkat berapa? Saya bilang gitu. Kan gurunya bilang, oh maaf Pak, tidak ada peringkat. Betul, tidak ada peringkat. Tapi sebagai guru saya tahulah, saya kan 10 tahun jadi guru. Pasti dia punya data untuk mapping peserta didiknya bahwa ini anak ini ada di peringkat ini, ada di peringkat ini, ada peringkat ini. Nah, saya bertanya, gurunya malu, coach, malu untuk jawab. Jadi dari 40 siswa, ya karena anak saya di sekolah SD negeri, itu peringkat anak saya itu peringkat 39. Weh, keren kan? Jadi peringkat 2 dari bawah. Anak saya peringkat 2 dari bawah, coach. Dan gurunya itu sampai malu. Nah, saya bilang gini, Bu, ngapa ibu jadi yang malu? Orang saya orang tuanya aja nggak malu gitu kan? Karena saya tahu gitu, anak ini ketika ditumbuh kembang sesuai fitrahnya gitu ya, sesuai memang kalau kita di NLP kan ada gaya belajar anak lah, primary sistemnya. Makanya guru itu kadang suka bilang gini, anak bapak itu kalau di sekolah katanya suka usil gitu, suka muter-muter, suka macem-macem. Ya Hmm. karena saya tahu anak saya itu kinestetik gitu kan. Nah, ketika saya tahu bahwa anak saya itu peringkat 39, saya tahu ada satu kelebihan yang saya tahu persis letak potensi anak saya dan itu yang saya pegang. Nah, kadang-kadang orang tua, nah Oke. kenapa saya perlu jelaskan di sini, orang tua terlalu panik gitu loh, coach. Anaknya peringkat 39, pasti panik nih, Hmm. dilesin ini, dilesin ini, dilesin ini. Padahal nanti ujung-ujungnya kalau dia Hmm. kuliah, kan hanya ngambilnya satu jurusan, coach. Betul ya? Misalnya Ya, dia sukanya betul robotik sekali. gitu lah. Robotik misalnya. Dia mungkin hanya akan ngambil Hmm. jurusan tentang robot gitu loh. Ya nilai yang lain mah sekedarnya nggak apa-apa, orang dia nggak akan ngambil jurusan yang Hmm. lain-lain gitu. Nah cuman orang kadang-kadang dipaksa. Makanya kita jadi evaluasi bersama sistem pendidikan kita. Kadang-kadang yang namanya standarisasi ini perlu kita kaji. Maksudnya apa? Kadang-kadang gini loh, singa, harimau itu kan memang dia punya kompetensi lari. Jangan sampai disamakan dengan bebek kompetensinya berenang, gitu loh. Nah, bebek itu kan berenang, Apalagi jangan samakan sampai sama kura-kura. berenang. Kadang-kadang gini loh, ada 5 peserta kan kita sama-sama ya mungkin pernah dengar istilah sekolah hewan gitu ya. Ada singa, ada tupai, ada Hmm. bebek gitu kan, kemudian macam-macam itu. Mereka punya kompetensi masing-masing. Cuman gara-gara harus ikut UN, mereka harus punya standarisasi. Singa harus bisa manjat, tupai harus bisa berenang, kan gitu ya. Jadi akhirnya masing-masing nggak pada fitrahnya gitu loh. Kalau saya udah tahu, oh anak saya kompetensinya di sini, oh udah. Yang lain nilainya jelek, mas saya bodoh amat gitu loh. Tapi itu yang terjadi. Saya sering lihat podcastnya Mas Om Deddy Corbuzier ya. Beliau kan pernah nggak naik kelas juga, Hmm. pernah nggak naik kelas. Tapi menurut saya beliau Iya, menjadi betul. inspirasi karena beliau berhasil mendapatkan Merlin Award 2 kali, itu juara dunia loh, juara dunia magician gitu. Dan mungkin tidak banyak orang Indonesia tahu. Karena apa? Kita fokus pada kompetensi yang dimiliki, bukan fokus pada kekurangannya. Jadi buat saya, pesan saya pada orang tua, nggak perlu takut Hmm. ketika anak-anak itu misalnya punya kekurangan di satu sisi. Karena Allah pasti titipkan satu kelebihan gitu loh. Nah kita fokus aja sama kelebihannya kita, anak kita, sehingga nanti bisa lebih berprestasi. Kadang-kadang terlalu maksa gitu. Betul. Itu sih coach. Betul banget. Jadi
kekhawatiran yang tadi disebutkan itu menyebabkan kepanikan orang tua, sehingga orang Yes. tua melakukan yang menurutnya itu dapat istilahnya menambal kekurangan si anak gitu ya. Karena kan Yeah. memang paradigma klasik kan begitu, paradigma klasik bahwa anak Ya. itu mesti perfect. Yang namanya perfect itu di sekolah ya harus semua nilai gitu kan, peringkat itu mesti dilalui. Ya sama lah, saya pun begitu. Mantan guru. Iya. Nah, mungkin ini informasi Mantan guru. teman-teman orang tua. Informasi untuk teman-teman orang tua. Saya pernah lihat di tayangannya Om Deddy Corbuzier sama Kak Seto ya. Mungkin teman-teman udah pernah lihat juga, bisa dicek di YouTube-nya. Deddy Corbuzier sama Kak Seto. Nah, ini seiring dengan COVID juga, COVID banyak kan kemudian akhirnya berpikir untuk homeschooling gitu ya. Nah, memang ini penelitian, saya nggak tahu penelitian Kak Seto apakah bisa berlaku secara general, karena beliau itu ternyata memang punya sekolah umum dan beliau punya homeschooling, gitu. Nah, Kak Seto bilang gini ke Om Deddy, saya itu sudah melakukan penelitian belasan tahun. Saya punya sekolah umum, saya punya homeschooling, kata Kak Seto. Nah, ternyata hasilnya mencengangkan, peserta didik yang menurut Kak Seto lebih unggul adalah justru yang homeschooling. Nah, namun ini mungkin teman-teman nanti silakan cari rujukan lain, karena Kak Seto mengatakan seperti itu karena beliau sudah meneliti dengan dari sekolah beliau yang umum dan yang homeschooling. Tapi poinnya sebenarnya bukan homeschooling dan umum juga, tapi adalah bagaimana ketika kita memberikan sebuah pengajaran, pendidikan itu dengan hati yang nyaman. Karena kan kalau homeschooling kan lebih bebas ya. Nah, sekarang aja beban nih, beban orang tua dan guru ketika COVID diberikan tugas lagi, tugas lagi. Ini yang stres juga bukan gurunya, yang stres orang tuanya. Jadi menurut saya, yuk kita ubah bareng-bareng lah paradigma pengasuhan ini, sehingga lebih comfort ke anak-anak, dan kita fokus aja pada hal-hal yang memang anak itu menjadi sebuah kekuatannya. Gitu, Coach Asari. Halo. Wah, ada 8 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman terkait sharing kita kali ini ya tentang pengasuhan anak dengan NLP. Saya juga mau sharing lagi teman-teman bahwa kenapa sih saya bikin buku ini gitu loh. Memang dari kecenderungan-kecenderungan saya menerima pertanyaan dari berbagai yang saya pernah ajar gitu ya di kelas online, memang banyak sekali orang tua yang menggeneralisasi anak-anaknya terhadap label-label tertentu seperti bandel lah, kemudian suka bohong lah, dan macam-macam, termasuk maaf anak saya bodoh. Nah, itu termasuk label. Ya, anak saya walaupun peringkat 2 dari bawah, dari dulu saya nggak pernah khawatir. Karena saya tahu kekuatan anak saya seperti apa. Bahkan saya tuh bisa dibilang kadang orang yang kelihatannya cuek ya. Mungkin kalau dianggap istri saya kok santai banget bapaknya. Karena saya tahu kelebihan anak saya seperti apa, dan pasti itu cukup untuk bekal ketika anak saya nanti berkembang jadi orang dewasa. Oke teman-teman, ada pertanyaan kah? Teman-teman, halo Coach Asari. Nah, buat teman-teman nanti yang memang menginginkan buku ini, teman-teman bisa hubungi saya di Facebook saya, boleh komentar, Wapri boleh ya di 0811 914 9979. Buku ini masih baru launching bulan lalu kok ya. Pas puasa, saya launching puasa. Kenapa? Karena memang ya momennya saat itu sedang PSBB, puasa, untuk menemani orang tua atau calon orang tua untuk bisa baca buku di rumah. Buku ini ringan-ringan, ringan dalam arti meskipun bahasanya adalah NLP, tapi buku ini
menurut saya dan yang sudah baca, ini sangat mudah sekali karena di situ juga banyak percakapan-percakapan yang memang berisi keseharian ya. Jadi saya ambil langsung dari keseharian. Oke. Buku ini total hanya 125 halaman. Jadi nggak berat. Ini bukan yang buku yang berat. Jadi buku ringan aja. Buat teman-teman yang komen atau yang 5 penanya tercepat, gratis buku ini ya. Teman-teman boleh dapatkan buku ini. Nanti bisa wapri dengan Coach Asari. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Coach Asarinya, halo? Oke, saya mungkin coba lihat ke Facebook. Nah, hari ini adalah hari Minggu, ya, betul ya? Hari Minggu, besok berarti hari Senin, teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, produktivitas, tetap selalu ingatkan anak-anak kita untuk selalu cuci tangan, kenakan masker ketika main, dan selalu jaga jarak, ya, termasuk dengan teman-temannya. Kadang namanya pergaulan anak, tahu-tahu main aja sama teman-temannya dan lupa. Kalau saya selalu anak saya tiba-tiba kedatangan teman-temannya, saya sudah bilang kepada anak saya bahwa, Mas, kalau main di rumah, teman-teman ajak cuci kaki, cuci tangan. Ya, jadi seperti itu. Jadi anak saya sudah tahu rule bagaimana berteman di era COVID-19 dan kami juga di rumah itu juga sudah alhamdulillah sudah aktif sholat Jumat di masjid karena memang sudah dibuka walaupun tetap pakai masker. Artinya protokol kesehatan tetap terjaga. Gitu ya teman-teman. Kemudian saya mungkin akan buka satu bab yang bisa teman-teman jadikan pembelajaran. Sebentar, saya akan buka bab 10 ya. Bagaimana saya akan bacakan di sini bab 10 adalah bagaimana cara menjadikan anak berprestasi dengan NLP ya. Bagaimana menjadikan anak berprestasi dengan NLP? Yang pertama di sini saya berikan tips. Yang perlu kita tahu adalah bahwa the map is not the territory. Artinya apa yang kita pikirkan itu tidak seperti sebuah atau gini bahasanya. Apa yang teman-teman lihat sebagai sebuah kebenaran itu sebenarnya representasi dari pikiran kita. Gitu. Jadi ketika anak memandang sesuatu hal terhadap objek tertentu pasti akan berbeda pandangan dengan orang tuanya. Termasuk dalam konteks berprestasi. Nah, berprestasi ini kita perlu garis bawahi berprestasinya yang seperti apa, gitu ya. Jadi berprestasi. Kemudian everyone live in their own unique human model of the world. Jadi setiap orang itu hidup dalam model unik dunianya masing-masing. Nah, ini presupposisi NLP juga yang teman-teman orang tua harus pahami ketika anak melakukan sesuatu itu benar-benar hasil dari bagaimana informasi itu masuk sejak dari dalam kandungan sampai anak itu sekarang. Artinya apa? Teman-teman punya kontribusi terhadap perkembangan anaknya. Kalau udah tahu seperti ini, artinya kita sebagai orang tua perlu memberikan informasi yang positif, informasi yang produktif kepada anak-anak. Kemudian saya mengambil sebuah presupposisi the meaning of communication is respond you get. Mana komunikasi adalah respon yang Anda dapatkan. Artinya apa? Jika anak Anda memang kebingungan dalam belajar, jangan-jangan memang orang tuanya ketika berkomunikasi dengan anak atau dalam konteks ini mengajari anak memang kurang selaras atau kurang pas. Jadi kalau anaknya masih bingung dalam sebuah pembelajaran di rumah ya, kalau kalau di sekolah ya tentu
itu tanggung jawab gurunya. Itu berarti orang tuanya. Oke, kemudian tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah sebuah umpan balik. Itu juga dari presuposisi NLP. Artinya teman-teman dalam kehidupan ini, ketika teman-teman mengambil sebuah frame bahwa anak saya gagal, maka di situ bisa disebut sebagai sebuah kegagalan. Tapi ketika teman-teman menganggap ini sebagai sebuah umpan balik, maka teman-teman akan memperbaiki cara, memperbaiki strategi sehingga outcome atau yang diinginkan itu tercapai. Oke, teman-teman, saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi dalam bubaran ya bedah buku yang kelima ini bersama Coach Asari. Saya adalah murid beliau, jadi teman-teman sebagai murid Coach Asari, saya juga merasa tersanjung diundang beliau untuk mengisi di acara ini, ya teman-teman, di bedah buku yang sekarang ini. Nah, karena sudah 1 jam, Coach Asari mana ya, Coach Asari? Halo Coach. Oke, ini waktunya sudah 1 jam ya. Oke teman-teman. Nah, kita berharap nanti ada episode-episode berikutnya dari Coach Asari yang memang menjadi sebuah inspirasi kita bersama ya. Oke, dari saya sekian. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Oke. Siap. Oke, jadi teman-teman yang pengen tahu lebih dalam tentang pengasuhan anak dengan NLP, kita bisa diskusi teman-teman. Teman-teman boleh tulis WhatsApp saya atau kita berteman di Facebook saya di live ini, Muhammad Syahidin. Bisa Wapri, bisa juga teman-teman messenger saya, inbox, kita saling mengenal, kita sama-sama belajar. Karena saya sebagai orang tua juga pasti tidak sempurna. Meskipun saya seorang trainer NLP atau NLP, seperti saya sampaikan tadi bahwa dunia pengasuhan anak selalu berkembang dan kita perlu sebagai orang tua meningkatkan informasi, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan ilmu supaya orang tua menjadi lebih peka terhadap perkembangan anak. Gitu ya teman-teman. Oke, ada pertanyaankah dari teman-teman semua? Nah, ngomongin soal anak itu sebenarnya adalah cermin dari orang tuanya. Jadi ketika teman-teman merasa kok anakku gitu, lebih baik teman-teman berrefleksi diri, mengapa saya menjadikan anak saya seperti itu? Itu ya harus anak adalah sebuah gambaran yang awalnya tetapi kemudian orang tualah yang mencoret gambar sehingga anak tumbuh kembang sebagaimana perilaku yang orang tua tanamkan. Oke, Coach Asari, sharing kita kali ini. Oke, terima kasih Coach Adin atas sharingnya. Jadi nanti ada berapa ya? Ada satu penanya tadi, Mas Pras, kita kirimkan ya giveaway-nya. Baik, Coach Adin, terima kasih. Mohon maaf ada kendala teknis ini. Mungkin lelah laptop. Baik, teman-teman semuanya, program kita bedah buku yang kelima, episode kelima dari bukunya Coach Adin telah kita bahas ya selama 1 jam tadi. 1 jam juga ada beberapa kasus, banyak kasus lah kita ungkap dan bagaimana penyelesaiannya.
Saya sih berharap teman-teman gitu terinspirasi dan tergerak untuk apa? Untuk membeli buku ini. Untuk membeli buku ini bukan hanya menyimak video atau broadcast yang sedang teman-teman saksikan saat ini ya. Beli bukunya, baca dan praktekkan. Semoga itu menjadi jalan teman-teman untuk melakukan pengasuhan terhadap anak. Banyak sekali nilai-nilai yang tadi disampaikan oleh Coach Adin. Sekian dan terima kasih Coach Adin. Terima kasih atas kehadirannya di program ini. Mohon maaf direpotkan dengan segala segala hal-hal yang telah kita lalui tadi selama 1 jam. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.